Mortal Kombat kedua akhirnya untuk menyelesaikan syutingnya, dan berikut ini adalah berbagai macam bocoran dan juga update yang kita dapatkan untuk project yang satu ini. Karena memang di film pertamanya aja untuk menjadi film favorit gua untuk adaptasi video game yang berhasil membawakan sebuah plot cerita yang unik dan juga gore yang sangat brutal dan juga sadis. Makanya gua sangat semangat banget nih buat bahas Mortal Kombat kedua ini bareng kalian, karena ada banyak banget hal menarik yang perlu kita bahas di video kali ini. So Mario Booster, let's break down this video. Setelah film pertamanya yang membawakan hasil yang cukup berbeda dari versi gamenya ya, yang dimana Cole Young sebagai keturunan terakhir dari Hanzo Hasashi sebagai Scorpion akhirnya untuk menjadi champion baru dari turnamen Mortal Kombat ini ya. Dan sekarang Outworld akan diancam kembali oleh Samsung dengan membawa sebuah bala bantuan dari Kaisar Outworld yang sangat mengerikan dan juga kejam, yaitu Shao Kahn. Nah, mungkin buat kalian yang belum paham ya, bahwa Mortal Kombat ini adalah sebuah video game yang pernah dibuat oleh Ed Boon sejak tahun 1991, dan video game ini pernah dirilis pertama kali di PlayStation 1 alias PS1 dulu ya, yang dimana game ini menceritakan tentang pertarungan hidup dan mati antara petarung dua dunia, yaitu Outrealm alias alam bumi dan juga Outworld sebagai alam luar. Jika Outrealm alias alam bumi ini akan menang, maka mereka akan membawakan kedamaian yang besar di planet bumi. Tapi jika Outworld ini akan menang, maka mereka akan menginvasi bumi, sekaligus mereka akan membantu semua makhluk hidup yang ada di sana. Maka dari itulah turnamen dari Mortal Kombat ini akan dibuat oleh para Elder Gods di sana untuk menentukan siapakah yang akan menjadi champion dari turnamen tersebut. Kita tahu ya bahwa di ending film pertama Mortal Kombat kemarin itu, setelah kekalahan Bi-Han yang dimana dia untuk dibunuh oleh si Cole Young yang merupakan keturunan terakhir dari Scorpion ini, akhirnya si Bi-Han udah mati di tangan si Cole Young, dan akhirnya arwah Bi-Han ini dibawa ke sebuah Netherrealm, sebuah alam neraka tempat semua jiwa-jiwa terkutuk yang bersemayam di sana. Nah, Bi-Han ini dikabarkan akan diperankan langsung oleh Joe Taslim lagi di film keduanya, tapi dia akan menjadi bentuk yang sangat berbeda dari Sub-Zero yang kita kenal, yaitu dia akan menjadi Noob Saibot. Seperti di versi gamenya, bahwa Noob Saibot ini adalah wujud kedua dari Sub-Zero versi Bi-Han setelah dia dikalahkan oleh Scorpion dalam turnamen Mortal Kombat. Nah, sedangkan untuk Sub-Zero ini ada satu pengguna lagi yang akan bersiap untuk menggantikan Bi-Han dalam turnamen Mortal Kombat ini, yaitu adalah adiknya Bi-Han yang bernama Kuai Liang. Memang Bi-Han ini adalah Sub-Zero yang jahat, dan memang dia adalah dalang di balik pembantaian semua klan Shirai Ryu saat itu ya. Tapi berbeda dengan Kuai Liang adiknya, yang dimana dia bertarung di si Outrealm, dan dia bertarung di bawah penguasa Lord Raiden untuk menjadi petarung terkuat di Outrealm. Yang sayangnya kita masih belum tahu siapakah aktor yang akan memerankan si Kuai Liang di film Mortal Kombat kedua ini. Tapi hal ini dikonfirm oleh Joe Taslim sendiri bahwa di film keduanya Kuai Liang akan hadir sebagai Sub-Zero kedua di film Mortal Kombat kedua ini. Selanjutnya akan muncul Quan Chi, yang dimana dia merupakan seorang penyihir yang terkuat dari Netherrealm, yang dimana dia sekuat dengan penyihir Samsung yang kita kenal sebagai penyihir yang paling mengerikan di Mortal Kombat ini. Dan mereka berdua ini sering berkolaborasi untuk menjatuhkan Outrealm bersama-sama. Nah, Quan Chi ini dikenal dengan sosok yang berkepala botak, kulit pucat, dan juga dia ada ciri khasnya, yang dimana dia selalu memakai amulet yang ada di dalam tubuhnya untuk menjadi pertanda bahwa dia akan memegang kendali dari semua turnamen Mortal Kombat ini. Nah, Quan Chi di film Mortal Kombat kedua ini akan diperankan langsung oleh Damon Herriman, yang dimana sempat ada beredar foto leaks ya, ketika ada foto wajah Quan Chi setelah syuting film Mortal Kombat kedua ini. Ya, sekilas mirip sih dengan versi gamenya ya, tapi well, sekali lagi ini adalah karakter yang paling gua tunggu banget di versi Mortal Kombat live action ini, yang dimana dia sebagai villain yang paling bengis dan juga licik banget dalam lore utama Mortal Kombat.
Kemudian ada Kitana yang merupakan anak angkat Kaisar Outworld Shao Kahn, yang kabarnya dia akan diperankan langsung oleh Adelaide Rudolph. Nah, Kitana ini memiliki sebuah senjata khasnya, yaitu kipas tajam yang dapat menebas semua lawan-lawannya hanya dengan sekali tebas saja. Dan sebetulnya dalam lore Mortal Kombat ini, Kitana ini adalah kekasih dari Liu Kang. Jadi kemungkinan dalam film Mortal Kombat kedua ini, Kitana akan berpasangan dengan Liu Kang seperti pada versi gamenya. Kemudian ini adalah karakter yang paling gua tunggu dalam Mortal Kombat kedua ini, karena memang dia udah sempat di-spill di ending film Mortal Kombat pertama, yaitu Johnny Cage, yang udah confirm bahwa dia akan diperankan langsung oleh Karl Urban. Nah, Karl Urban ini memang sejak awal di film pertamanya aja dia udah diincar oleh sang sutradara, bahkan oleh studionya sendiri, bahwa dia akan berperan sebagai Johnny Cage, karena memang portofolio dalam setiap film dan juga series yang udah pernah ia perankan ya, dia itu udah sangat tinggi banget. Apalagi dia udah pernah main di Thor Ragnarok, dan juga dia udah pernah main di series The Boys yang sekarang lagi tayang ini ya. Ya, kalau soal Johnny Cage sih kita tahu ya bahwa dia itu adalah aktor Hollywood, sekaligus dia adalah petarung martial arts yang sangat handal di bidang stuntman. Jadi intinya dia itu adalah aktor sekaligus dia adalah stuntman yang memang pamornya sangat tinggi dan juga suka bergaya. Jadi ya, gue sangat penasaran banget sih bagaimana Johnny Cage yang akan tampilkan di film Mortal Kombat kedua ini. Bagaimana naskahnya, bagaimana pembawaannya, dan juga bagaimana gimmick yang akan dibawakan oleh Karl Urban sebagai Johnny Cage di film terbarunya ini. Karena dia tuh memiliki ciri khas yang sama, bahwa dia tuh memiliki rambut yang pirang dan juga selalu pakai kacamata hitam ya, dan juga dia pakai sabuk di pinggangnya yang bertuliskan Cage sebagai nama belakangnya di bagian pinggangnya ya. Itu wow, itu gila banget sih. Makanya gua sangat semangat banget bagaimana Johnny Cage ini akan dibawakan di film kedua Mortal Kombat ini. I make this look easy. Kemudian pastinya akan ada antagonis utamanya, yaitu Shao Kahn, juga akan hadir di film kedua Mortal Kombat ini, yang tentunya dia akan diperankan langsung oleh Martin Ford. Buat yang belum tahu bahwa Shao Kahn ini adalah penguasa Outworlds, dan sekaligus dia adalah ayah angkat dari Kitana, sekaligus dia adalah suami dari Queen Sindel. Nah, Shao Kahn ini juga diceritakan bahwa dia adalah penakluk semua alam, dan dia paling ditakuti oleh semua makhluk-makhluk di dunia Outworlds. Maka semua makhluk yang ketika mereka menemui si Shao Kahn ini, mereka tunduk kepadanya. Ciri khasnya adalah dia selalu pakai topeng tengkorak, sekaligus dia memakai helm samurai di bagian kepalanya, dan badannya itu sangat besar banget dan berotot kekar, hingga dia membawa sebuah palu besar sebagai senjata utamanya untuk membunuh semua orang-orang yang menentang kekuasaannya sebagai kaisar yang terbesar di Mortal Kombat ya. Nah, Shao Kahn ini sebenarnya udah pernah muncul di film Mortal Kombat Annihilation di tahun 1997 dulu, yang dimana gua nggak suka performance dia di film itu, karena kok Shao Kahn kok kayak pendek banget dan juga kok kurus banget ya. Jadi gua nggak takut dengan dia gitu loh. Tapi ketika gue lihat aktornya di film Mortal Kombat kedua yang sekarang ini, wah ini cocok banget sih. Dari bentuk badannya aja tuh udah sangat mengintimidasi buat yang kita yang ngelihat dia gitu loh. Serta wajah jahatnya dan juga perawakannya itu oke banget, dan juga udah mirip banget dengan Shao Kahn di versi gamenya. Makanya gue sekilas ngeliat aja, wah ini mereka ini udah pinter banget buat nge-casting dia sebagai Shao Kahn di film Mortal Kombat kedua ini. Jadi kita hanya tinggal menunggu bagaimana quality actingnya dia, bagaimana pembawaan dia, dan juga bagaimana lore cerita yang akan dibawakan oleh Shao Kahn di film Mortal Kombat kedua ini. Kemudian yang terakhir itu adalah Jet, yang merupakan rekan dan sekaligus teman dekat dari Kitana, yang dimana dia adalah sama-sama petarung dari Earth Realm juga. Nah, dia memiliki sebuah tongkat sebagai senjata utamanya dan selalu pakai kostum ninja berwarna hijau. Beda dengan Kitana yang dimana dia selalu pakai ninja wanita berwarna biru. Nah, kabarnya dia akan diperankan langsung oleh Tati Gabriel. Well, kalau dalam segi looks pertamanya gue ya ketika ngelihat dia, well udah cocok banget sih. Apalagi Jet ini adalah petarung kulit hitam, dan ini udah cocok banget dengan si aktrisnya yang juga adalah kulit hitam ya. Jadi yang gue lihat di sepanjang franchise Mortal Kombat versi live action ini, tidak ada dari mereka itu yang di reswap. Jadi mereka itu udah cocok banget dengan setiap ras mereka, dan juga mereka nggak ada di otak-atik langsung oleh sang studio ya. Makanya gue sangat penasaran banget bagaimana Jet ini akan tampil di film Mortal Kombat kedua ini.
Well, intinya dalam film Mortal Kombat kedua ini semoga aja nggak mengecewakan ya. Walaupun sebenarnya gua juga agak kurang senang dengan film pertamanya karena ya agak kurang suka sebenarnya karena mereka tuh pakai sistem Arcana yang keluar dari Tato Naga di setiap pertarungan Mortal Kombat dalam filmnya. Sedangkan di versi gamenya itu hal itu nggak ada, Pak. Karena setiap pertarungan Mortal Kombat yang hadir di gamenya itu mereka itu dipilih langsung oleh Lord Raiden berdasarkan penglihatan masa depannya sebagai God of Thunder. Ditambah lagi ada karakter si Cole yang juga dia sebagai karakter baru di film Mortal Kombat ini, yang dimana dia tidak ada sama sekali di versi gamenya. Makanya pas di awal film ketika dia tampil di situ, gua agak kurang serak sih ketika ngelihat dia sih, karena ya lagi-lagi dia tidak ada di versi gamenya. Makanya gue sebagai fans juga nggak bisa membandingkan dia dengan karakter yang udah pernah ada di gamenya seperti itu. Tapi untungnya film pertamanya berhasil menciptakan sebuah lore baru bagi Mortal Kombat, dan mereka juga pakai POV yang berbeda di versi gamenya. Kalau di gamenya mereka tuh pakai POV-nya Liu Kang, yang dimana dia adalah champion yang sangat besar, bahkan dia diceritakan bahwa itu adalah Shaolin yang berbakat, bahkan dia udah memenangkan berbagai macam turnamen Mortal Kombat selama bertahun-tahun. Tapi di film Mortal Kombat yang terbaru ini itu dibuat berbeda, yang dimana POV mereka ini akhirnya dialihkan kepada keturunan terakhir dari Hanzo Hasashi sebagai Scorpion, yaitu Cole Young ya. Well, intinya sih gue sangat berharap besar banget buat Mortal Kombat kedua ini, apalagi yang gua tunggu tuh adalah kekuatan fatality-nya, terus berbagai macam kekuatan yang sangat mengerikan dari berbagai macam per karakternya. Karena ya well, gua harus ngomong sih, dari kecil gua tuh main banget Mortal Kombat, dari Mortal Kombat Deadly Alliance di PS2, Mortal Kombat yang Deception, Shaolin Monks, bahkan Armageddon, Mortal Kombat 9. Well, itu gua udah mainkan semua, makanya gua sangat apal banget bagaimana lore di versi gamenya ya, seperti itu. Well, gila sih, makanya gue sangat berharap banget bahwa Mortal Kombat kedua ini juga tidak mengecewakan para fansnya, apalagi kita para fans tua yang udah pernah mainkan game yang satu ini. Well, gila sih. Oke, itu aja mengenai berita soal update terbaru dari Mortal Kombat kedua ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai video yang satu ini, monggo tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video menderita menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk kalian sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Boost Official. Linknya untuk kalian sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!